Misi, Bapak Tigor ya? Iya, Pak. Oh, ini ada paket untuk Bapak. Betul, Pak. Ini saya tunggu, Pak. Oh, gitu. Ini ngomong-ngomong Bapak suaminya Asri Welas bukan ya? Pengen ya, Mas. Oh, gitu. Iya. Tapi kenyataannya bukan? Belum. Waduh. Wih, abang belanja lagi. Enggak deh sih. Ini kan juga orderan bulanan juga, rutin kok. Kebutuhan sehari-hari ya, Bang? Betul. Abang belanja di Blibli? Iya, betul. Bang, tahu nggak, Bang? Selain abang bisa beli paketnya, Iya. abang juga bisa beli sahamnya, Bang. Kan Blibli mau IPO. Oh, gitu loh. Yang kemarin itu bukan. Itu toko sebelah, Bang. Oh, toko sebelah. Oh, ini Iya. yang beli-belinya sekarang ya? Beli-belinya mau IPO. Penasaran nggak, Bang? Oh, penasaran banget. Yuk kita bahas, Bang. Oke. Nah, bosku, jangan kemana-mana. Tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, bosku, sekarang kita sudah berteleportasi ke studio Pilar Mas nih. Nah, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita ya. Oke, Mbak Desi, sebentar lagi kan kita kan ada kedatangan emiten baru nih ya yang akan Betul. segera listing di bursa nih, Iya. yaitu ya blibli.com ya. Nah, tapi kita jelaskan dulu ya secara perlahan-lahan untuk para bosku, Iya. untuk blibli.com ini sebetulnya perusahaannya bidangnya apa ya? Iya, jadi Blibli ini PT Global Digital Niaga ya, Bang ya. Kode efeknya beli, dia masuk dalam klasifikasi sektor teknologi, Bang, yang mana bergerak di bidang e-commerce, terus juga ada platform digitalnya seperti itu. Oh, oke. Dan Blibli ini merupakan salah satu bagian dari grup Jarum, Bang. Oh, oke. Iya, Blibli cukup terkemuka kan ya, Bang ya. Ya. Dan kemudian juga Blibli ini mengembangkan ekosistem, jadi dia nggak cuma punya Blibli, tapi juga punya tiket.com dan juga Ranch Market yang baru saja diakuisisi ya pada tahun lalu, sehingga dia punya ekosistem yang baik ya, Bang ya. Kemudian juga Blibli juga dia fokus mengembangkan strategi omnichannel, Bang, di mana strategi ini dia mengintegrasikan ekosistemnya dalam satu platformnya seperti itu. Jadi dari sisi user experience, kemudian juga dari sisi kemudahan ya, Bang ya, itu kami lihat juga cukup baik ya, karena kan saat ini eranya era mengembangkan ekosistem seperti itu. Kemudian juga kalau kita coba lihat dari segmen pasarnya Blibli ini kami lihat juga punya diversifikasi ya dari sisi karena marketnya broader ya, Bang, jadi dia segmennya ada retail 1P, di mana dia mengambil barang langsung dari produsen, kemudian dia jual kembali ke konsumen, jadi marginnya agak lebih tinggi. Kemudian juga retail 3P, di mana dia sebagai perantara seperti itu ya, Bang, jadi didapat fee komisi. Kemudian juga dia juga nggak cuma B2C, dia juga ada B2B juga, yaitu dari institusi ya, Bang, untuk pasarnya. Dan kemudian yang terakhir toko fisik juga dia punya kemarin, kan dia juga akuisisi Ranch Market, yaitu ada 133 toko, di mana ini juga salah satu penyumbang margin yang cukup baik juga. Oke, baik. Tapi berarti dari segi profil, ini sebetulnya ada nama besar di balik blibli.com ya. Oke, dan kemudian ekosistemnya juga sebetulnya lengkap ya. Nah, tapi bosku, apa yang membedakannya dengan toko sebelah? Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Yaitu berapa nilai IPO-nya ya? Nah, seperti itu untuk blibli.com. Ya, jadi nilai IPO-nya, Bang, yang ditawarkan itu Rp460 ya, Bang ya, dengan sekitar 17,7 miliar saham yang ditawarkan, sehingga nilai IPO ini di 18,17 triliun ya. Di mana dananya ini, Bang, nanti digunakan untuk 5,5 triliun itu untuk membayar fasilitas perbankan ya, atau revolving loan-nya si Blibli, kemudian juga sisanya untuk membayar untuk modal kerjanya, Bang. Jadi untuk modal kerja nggak cuma buat Blibli, tapi juga anak usahanya seperti itu. Oke, berarti memang size-nya mungkin tidak sebesar yang di toko sebelah itu ya. Cuma kan kita bukan masalah itunya, tapi prospeknya jika para investor beli. Nah, ini prospeknya bagaimana? Ya, kalau kita berbicara tentang prospek ya, Bang, kita coba lihat dulu dari industrinya nih, Bang. Outlook industrinya memang kalau kita lihat sektor teknologi itu kan dari awal tahun memang cukup tertekan ya, Bang ya, karena ada kenaikan suku bunga yang agresif baik global, terus kita juga kemarin baru menaikkan lagi ya, Bang. Jadi
untuk sektor teknologi yang memang tingkat leverage-nya itu cukup tinggi, dia akan terbebani karena kan cost of fund-nya jadi meningkat dengan kenaikan suku bunga tersebut ya Bang ya. Nah, sehingga IPO ini menjadi salah satu strategi Bang bagi Blibli untuk mendapatkan dana murah ya, karena ini kan juga untuk membiayai fasilitas perbankannya seperti itu, dan juga di sini juga kan nggak cuma untuk bayar utang, tapi dia juga pakai untuk modal kerja Bang, sehingga untuk likuiditasnya juga di sini kita harapkan akan meningkat ya dengan IPO ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan juga tadi ekosistem yang dibangun, kemudian juga strategi omnichannel, dan kalau kita perhatikan juga dari sisi take rate nih Bang, di mana take rate-nya mengalami penguatan ke 5,5% ya Bang ya, di mana tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Kalau take rate itu kan maksud kita akan lihat ya tingkat komisinya itu seperti apa, karena itu kan juga salah satu penopang dari pendapatan Blibli ya Bang ya, itu juga cukup mengalami kenaikan. Kemudian juga ya tadi segmennya terdiversifikasi, yang ini juga kita lihat sebagai kekuatan dari Blibli Bang. Ya, Mbak Desi, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Nah, ini kan para bosku juga pastikan menimbang ya, apakah mereka niat beli atau tidak. Itu pastikan mereka menilai ini saham murah atau tidak ya. Betul. Nah, untuk valuasi dari Blibli.com ini seperti apa sekarang kondisinya? Ya, kalau untuk valuasinya kita coba pakai matrix multiples, di mana EV per sales-nya itu kami proyeksikan di 4 kali untuk saham Blibli ini Bang, di mana kita mengasumsikan bahwa pendapatan Blibli ini di akhir tahun 2022 di 12,6 triliun Bang. Tapi kita, biarpun kita lihat ya bahwa ini cukup murah dibandingkan peers-nya ya, dibandingkan GoTo, Buka, tapi kita coba lihat lagi bahwa kalau si Blibli ini masih membukukan kerugian Bang 2,5 T. Gila kali ya. Untuk GoTo di 14 T ruginya, kemudian untuk Buka di 8,5 triliun seperti itu. Kalau kita bandingkan memang Blibli ruginya tidak lebih besar dari kedua peers-nya ya Bang ya. Nah, di sini juga kita mesti lihat lagi juga gimana sih potensi valuasinya di masa yang akan datang. Apakah kita yakin dengan perusahaan tersebut yang masih membukukan kerugian seperti itu. Jadi untuk keputusan beli kami kembalikan ke investor Bang. Betul. Ekspektasi dan persepsinya akan saham Blibli ini seperti apa. Apakah mereka yakin dengan potensi valuasinya di masa yang akan datang seperti itu. Tapi kalau dari valuasi kita lihat sih memang cenderung lebih murah ya Bang, relatif terhadap peers-nya seperti itu. Oke, baik ya bosku ya. Ini kan clue-nya sudah dikasih ya, berarti valuasinya masih areanya murah. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau diingat-ingat betul juga ya Mbak Desi ya, perusahaan e-commerce setiap kali mereka listing pasti rugi dulu ya. Betul. Nah, itu dia. Tapi itu memang ekspektasinya pada akhirnya mereka bisa berkembang membukukan keuntungan. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan investasi jangka panjang para bosku ya. Investasi jangka panjang Bang, berbicara tentang Blibli ini. Tentang Blibli ini ya, baik. Baiklah bosku, demikianlah dari valuasi yang kita berikan kepada bosku untuk bisa dipertimbangkan apakah bosku mau beli atau ada hal lainnya, silakan dipertimbangkan karena kami sudah memberikan pedomannya. Bukan begitu Mbak Desi ya? Betul Abang. Ya, demikian bosku video dari valuasi saham yang akan segera listing yaitu Blibli.com kali ini. Semoga berguna untuk bosku dan jangan lupa tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pionir sekuritas channel di Indonesia.